Halo guys, dari Villa Ara. Jadi ini H+1 setelah Rinjani 60 kilo guys. Sebelum mulai videonya, aku mau minta maaf dulu karena di video kali ini itu kontennya sedikit banget guys. Karena Rinjani itu kan terkenal COT-nya itu mepet ya. Jadi aku rencana awalnya itu mau fokus untuk ngejar sampai ke puncak dulu, ngelihat buffer time-nya berapa, dari sana baru mau fokus konten. Which is sebenarnya nanti teman-teman akan lihat saya punya buffer time yang cukup lumayan ketika sampai di puncak. Aku punya sekitar 1 sampai 1,5 jam kalau nggak salah. Itu lumayan waktunya. Tapi ketika mau mulai konten setelah itu malah ada kejadian yang membuat saya ternyata DNF guys. Nah jadinya kontennya juga nggak dapet jadinya gitu. Tapi aku akan coba jelasin ke teman-teman kayak rutenya gimana, aku akan coba jelasin dan saya akan coba nyari video-videonya yang kalau saya nemu dan saya kreditkan ke pemilik video biar teman-teman punya gambaran rute Rinjani 60K itu gimana guys. Oke, kita mulai dulu ya videonya. Halo guys, jadi ini jam 10 malam. Ini kita ada di Hotel Nusantara mau berangkat ke Senaru, starting point untuk kategori 60 kilo sama 100 kilo guys. Jadi flag off-nya jam 12 malam. Perjalanan dari sini ke Senaru tuh sekitar 1 jaman guys. Jadi kita bakal sampai jam 11. Di sana kita bakal nyantai selama sejam dan kemudian kita flag off guys. Jadi buat teman-teman yang ikut kategori 60 sama 100k, ingat ya startingnya bukan di Hotel Nusantara. Itu akan naik shuttle disediakan dari panitia gratis untuk kita langsung berangkat ke starting point di Senaru guys. Oke, see you there guys. Halo guys, ini udah sampai di Senaru. Tadi udah sempat makan pop mie juga karena lapar. Jadi bentar lagi mau jalan ke race venue, starting point. Di sini cuman mau bilang kalau kayaknya nggak bakal bisa konten banyak karena COT mepet guys. Jadinya untuk yang bagian awal-awal pas masih agak gelap saya kurangi dulu guys kontennya. Nanti mungkin kita lihat gimana kondisinya. Mungkin di atas atau kalau memang ada yang benar-benar menarik aku tunjukin ke teman-teman gitu. Tapi kalau enggak kayaknya kita usahain sampai di puncak sebelum cut off point dulu baru saya konten lagi guys. Gitu aja guys. Ini lanjut dulu ke starting line. Oke. Maaf banget ya guys. Soalnya mepet COT-nya. Ini legend nih. Guys, Vincent. Let's go. Let's go. Padahal gelap ya. Let's go. Oke guys, aku nggak rekam fly off-nya biar gampang taruh di dalam tas dan aku buka lagi tasnya besok pagi ketika udah terang karena kalau gelap juga saya ngonten kalian nggak kelihatan apa-apa juga guys. Oke, itu aja guys. Kita ketemu lagi di section berikutnya. See you. Halo guys, jadi kita masih masuk dalam COP guys. Jadi ini kita udah di puncak Rinjani, tapi kabut guys, nggak kelihatan segara anaknya. Tadi bagian itu letter I itu, wah parah guys. Kaki udah, ini aku punya buffer cuman setengah jam, jadi aku mesti cepet nih turun. Dan juga ini mungkin aku nggak kebiasa di ketinggian ini, jadi ada gejala AMS juga, pusing banget guys. Jadi ini mau cepet-cepet turun. Oke guys, see you. Oke guys, jadi ini bagian yang sulit guys di letter I. Parah, merosot guys. Wah, mas. Ya guys, ini aku mau turun dulu karena dekat COT guys. Nanti aku baru buatin videonya lagi. Oke. Halo guys. Padahal tadi sisa banyak waktu tapi ini tadi kepleset terus kuatnya ketarik guys. Sampai sekarang nggak bisa dilarin. Biar tadi getar terus
squadnya. Downhill juga jadinya lambat. Mungkin nanti ini aku coba ke checkpoint selanjutnya, lihat apakah masih mungkin untuk continue atau DNF guys. Sayang banget padahal kita punya banyak buffer tadi. Ini salib banyak orang guys. Oke guys, aku kayaknya mutusin untuk DNF guys. Ini bahkan jalan juga udah nggak bisa guys. Jadi ini juga bentur batu. Padahal ada buffer 1,5 jam. Tapi gara-gara ini, padahal tadi udah seneng banget, kayaknya bisa finish. Tapi memang kayak gini nggak ada yang tahu ya. Tapi kayaknya aku bakal ke medik, coba lihat dulu. Mereka bakal bisa masakin. Kalau oke, paling gua cek bisa masuk COT nggak. Kalau nggak bisa, ya udah. Akhirnya guys sampai di checkpoint. Ini lagi medik guys, medik. Gak tau deh bisa lanjut lagi atau enggak. 3188 tinggal dikit lagi bang, Dikit lagi. setengah ini. Tapi lewat jam 1 kayaknya udah susah dapat finish. Iya. Saya lihat guide-nya jangan lewat jam 1. 2 bukit. Iya. Tergantung masnya nanti apa pijitin, aku lihat masih bisa nggak. Kalau nggak kayak ini nggak bisa. Udah nggak bisa jalan nih. Hari ini udah kontennya dikit, nggak finish lagi. Kalau gitu buat konten guys. YouTube mas. Iya. YouTube Facebook. YouTube. Kalau tadi buffernya banyak guys. Sedih. I give my all, tapi universe berkata lain. Ini kenapa masih banyak di sini? Di guide-nya itu tahun lalu slowest yang finish itu jam 1 guys masuk sini. Ini udah jam 1-an guys, tapi masih pada yang banyak duduk-duduk. Nggak tahu nih pada bakal finish nggak. Kalau DNF sini itu ada ojek guys. Kalau bawa now naik bukit lagi. Nggak tahu, tergantung masih di magic hand-nya bisa nggak. Kalau sembuh kita coba guys. Oke guys, jadi decisionnya beneran DNF guys. Karena percuma, ini jalannya udah nggak bisa. Tapi ini mau naik ojek juga pengorbanan guys, mesti ke seberang sana. Lewat jembatan di sana. Mana kaki udah kayak gini nih. Udah. Guys, jadi ini kita jadinya naik ojek guys. Balik karena jatuh. Naik ojek. Nih, sorry ya guys, nggak banyak konten. Tadi pikirnya nggak nyangka bakal jatuh. Ini kalau nggak jatuh tadi kan rencananya bakal banyak konten guys. Tapi karena jatuh ya. Ini suara ini guys. Oke guys, jadi gini aja footage yang aku punya. Dikit banget ya guys, sorry. Tapi aku akan coba jelasin biar teman-teman punya gambaran 60K Rinjani itu gimana guys. Oke, jadi untuk 60K ini kita punya cut-off time 20 jam. Dan dari rute 60K ini ada juga cut-off point di Palawangan Sembalun. Jadi cut off pointnya di Palawangan Sembalun sebelum naik ke puncak itu kita harus sampai di tempat itu jam 10 pagi guys. Cuman saya nggak ngikutin timing jam 10 pagi itu guys, karena Rinjani 100 ngeluarin runner's guide. Di sana itu ada namanya cheat sheet lah, timing kayak race plan gitu. Dikasih tahu bahwa finisher terakhir yang masuk Rinjani 100 tahun lalu itu dia tiba di setiap checkpoint itu jam berapa gitu guys. Jadi ada acuannya. Jadi untuk di tempat Palawang Sembalun yang cut off pointnya jam 10 pagi itu
pelari Rinjani 100 tahun lalu yang paling lambat masuk ke finish line itu sampai di sana tuh jam 8 pagi guys. Nah jadi guide saya atau mental model saya untuk pokoknya saya harus sampai sana sebelum jam 8 pagi kalau saya mau finish gitu. Jadi saya nggak begitu peduli dengan ke off point yang jam 10 pagi. Pokoknya di pikiran saya Palawangan Sembalun jam 8 pagi gitu guys. Begitu juga dengan checkpoint lainnya, itu ada timingnya. Jadi anyway, untuk kategori 60K kita startnya dari Senaru. Begitu mulai start itu jalannya langsung naik 11 kilo menuju checkpoint 1 yaitu di Palawangan Senaru. Itu di awalnya tuh kebanyakan semua cor, naik cor sampai masuk ke pintu pendakian Senaru. Di pintu pendakian Senaru itu mulai masuk trail, tapi menurut saya nggak gitu susah, cuman ya nanjak aja, dan jalannya itu nggak gitu lebar ya. Jadi kalau teman-teman agak di belakang mungkin bakal lebih pelan karena susah untuk permisi atau mau nyalip gitu. Kebetulan saya di sana itu feeling oke, saya nggak paling depan tapi ya kayaknya lumayan depan dibanding race-race yang lainnya karena saya nggak ngonten. Jadi geraknya lumayan cepat guys, jadi ngikutin momentumnya aja gitu. Nah di Palawangan Senaru itu kalau berdasarkan runners plan itu yang tadi yang saya bilang finisher terakhir itu tahun lalu, itu mereka nyampeknya jam 5 pagi, sedangkan saya masuk di sana itu jam 4 pagi guys. Jadi saya punya buffer waktu 1 jam di sana. Nah dari Palawangan Senaru itu akan ada sekitar 8 kilo ya kalau nggak salah, 8 kilo untuk ke checkpoint selanjutnya yaitu Palawangan Sembalun yang ada cut off point jam 10 pagi itu. Jadi target saya itu saya harus sampai sana sebelum jam 8 pagi ya. Dan kebetulan enaknya itu kan kita mau turun ke Segara Anak, jadi banyak downhillnya guys. Nah di sini saya ngejar banyak orang, nggak tahu karena downhillnya itu lumayan technical, jadi orang-orang pada nggak terbiasa kali ya. Jadi banyak tangga-tangganya, banyak yang jalurnya lumayan curam dan kita harus megang tali gitu. Kalau saya yang jalur curam megang tali itu kan kayak di Thailand dan Malaysia itu kan lumayan sering ya, jadi udah terbiasa. Dan kita banyak kita motong orang di downhill, bahkan pelari-pelari Cinanya juga nggak gitu bisa downhill. Nggak tahu kenapa, mungkin aku ketika discuss dengan teman Rinjani Cika katanya mungkin itra rendah, mungkin ya, nggak tahu. Anyway kita ngejar banyak orang di sana, kita ngejar kayaknya 30-40 orang itu ada. Nah, sampai ke Segara Anak. Di Segara Anak biasanya lumayan kering katanya, tapi untuk kali ini itu dia lumayan karena hujan terus menerus selama 4 hari. Jadi danaunya itu lumayan airnya meluap guys, sampai kita ketika lewatin danaunya itu selutut. Jadi disediain panitia itu tali juga, dan kita harus pelan-pelan nyebrang sungainya. Ada yang ngebuka sepatunya, ada juga yang langsung terobos kayak saya. Saya sih langsung terobos gitu. Pindah ke bagian villa ya guys, soalnya mulai panas di bagian sana, jadi saya pindah ke bagian villa. Anyway dari Segara Anak ketika ngelewatin sungai yang setinggi lutut itu langsung naik terus-terusan sampai ke Palawangan Sembalun guys. Nah di Palawangan Sembalun ini technical banget, menurut saya technical banget. Uphillnya itu susah. Jadi bayangin banyak batu-batuan yang di samping tebing gitu guys. Jadi kalau salah sedikit bisa jadi masuk jurang. Jadi teman-teman itu, kalau saya sih pakai trekking pole ya. Jadi pakai trekking pole karena bagian untuk kita injak itu nggak gitu lebar juga guys batu-batuannya, jadi terbatas. Jadi kita harus pilih-pilih batu mana yang mau kita injak, dan saya pakai trekking pole itu at least dia ngebantu saya untuk nancap di bagian atas dan saya bisa ngangkat badan saya, jadi ngurangi beban di kaki. Tapi aku juga lihat banyak peserta-peserta yang nyimpan trekking pole guys, bisa juga karena mungkin untuk yang technical uphill seperti ini itu ada yang lebih comfortable untuk manjat dengan tangan. Itu banyak guys, banyak. Saya nggak tahu saya bisa nemu videonya. Kalau saya bisa nemu videonya, saya sambil jelasin ini saya akan kasih lihat videonya guys. Oke, jadi habis itu saya sampai di Palawangan Sembalun itu jam 6 pagi guys, which is lumayan guys, hampir 2 jam ya, hampir 2 jam dari
yang target saya yaitu sebelum jam 8 pagi. Itu karena saya ngejar yang baik di downhill, jadi save time-nya itu lumayan banget di sana. Oke, dari Palongan Sembalun itu saya makan dulu guys, makan lontong, dan ini kita harus makan banyak, bener-bener makan ya guys. Jadi make sure teman-teman yang ikut Rinjani kategori 60K begitu sampai Palongan Sembalun makan dulu guys, karena habis ini kita akan naik ke puncak, dan puncak itu nggak gampang gitu guys. Jadi makan dulu, habis itu lanjut ke puncak guys. Ketika ke puncak itu, nah ini banyak nih jalur-jalur pasir. Akhirnya saya ngerasain yang orang bilang itu nginjak 1 langkah turun 2 langkah. Itu saya ngerasain banget. Jadi trekking pole di sini berguna banget guys. Make sure teman-teman bawa trekking pole, karena ketika saya mau merosot, at least trekking pole itu stabil gitu. Jadi ya minimal naik 1 langkah turun 2 langkahnya sedikit lah guys. Jadi biar lebih cepat naik ke atasnya. Ya, di punggungan itu nggak gitu steep, tapi begitu kita masuk ke letter I itu luar biasa steepnya, dan merosotnya juga luar biasa guys. Ya, saya sampai ke puncak setelah itu di sekitar jam 10-an nih, ya jam 10-an pagi guys. Jadi saya memakan waktu sekitar 3 jam untuk sampai ke puncak. Dari sana saya downhill turun. Nah ternyata turunnya tuh di luar perkiraan saya guys, kurang gampang. Nggak gampang sih, bukan kurang gampang. Jadi buat teman-teman yang nggak terbiasa di jalur pasir kayak gini itu pasti akan terperosok terus, which is itu saya guys, karena saya belum pernah downhill di pasir yang tebal-tebal kayak gitu. Saya beberapa kali terperosot, kayak jalannya pelan terperosot, sampai akhirnya saya mulai mendapatkan momentum itu. Saya coba-coba, jadi gimana biar nggak terperosok terus. Jadi saya lariin, tapi lariin badannya jangan ke depan ya guys, agak ke belakang, tapi lariin aja. Injak, dan injaknya itu jangan terlalu deep. Jadi kalau bisa injaknya sekedar tap. Nah dari sana itu saya lumayan downhill, jadi mulai dapat momentum dan bisa turun lebih cepat. Jadi dari atas ke bawah itu saya sekitar 4 kilo, saya butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke bawah guys. Itu jadinya saya sampai di bawah itu sekitar pukul 11-an kali, 11:10 gitu guys, which is targetnya itu sebelum jam 12 siang. Jadi saya punya buffer waktu 50 menit, hampir 1 jam. Nah dari sana saya nggak makan banyak, saya cuma ngambil lontong, terus saya langsung lanjut lagi, karena bagian ini menurut saya bagian tersusahnya itu udah lewat guys, karena kan di bagian atas ya, dari Senaru sampai ke Sembalun sampai ke puncak itu menurut saya bagian paling susah. Nah itu udah lewat, saya udah agak plong nih, karena dengan buffer time 50 menit lebih awal dari timing finisher terakhir tahun lalu, saya merasa saya udah di zona aman dan saya bisa take my time untuk downhill dan lain-lain sebagainya. Dari Pelawangan Sembalun ini kita akan turun ke pos 2 Tenggean. Ini yang katanya namanya kalau nggak salah Bukit Penyesalan. Katanya ya, saya kurang tahu, ini kata teman saya, daerah itu Bukit Penyesalan. Jadi di Bukit Penyesalan ini dimana malapetaka itu terjadi. Ternyata ketika turun di bagian sini tuh downhillnya lumayan gampang guys. Gampang downhill yang kayaknya teman-teman kalau udah sering nge-trail udah bakal merasa familiar lah dengan downhill seperti itu. Jadi akar-akar, kalau enggak permukaan tanah, walaupun ada beberapa bagian yang permukaannya tanahnya itu licin karena hujan terus menerus, tapi manageable dan menurut saya gampang banget. Tapi di bagian sini tuh porternya banyak guys. Kalau teman-teman turunnya itu, karena itu turunnya kita siang ya, banyak porter yang naik, itu porternya banyak banget, dan jalurnya ya kita harus sharing ya dengan porter, jadi permisian dan lain sebagainya. Cuman kan porter itu nggak semua porter, mereka mengangkat itu tuh kayunya kayak gini, terus ada keranjang di depan dan di belakang gitu guys. Beberapa porter sambil naik tuh ngelihatnya ke atas, jadi dia bisa menghindari kita atau apa. Tapi ada banyak juga yang sambil nunduk guys, jadi angkatnya kayak gini, nunduk. Jadi kita ngomong permisi kadang bisa, tapi kadang juga ada yang memainkan lagu gitu sambil nunduk sambil mainkan lagu. Jadi kita ngomong permisi juga mungkin nggak dengar kali ya. Jadi
ada sekali pas saya lagi downhill, porternya pas naik sambil nunduk, itu saya udah ngehindarin dia, tapi keranjangnya itu nabrak saya guys. Jadi karena ketabrak ya saya otomatis ngindarin lagi untuk ke jalur sebelahnya. Pas saya lompat ke jalur sebelah, malapetaka itu terjadi guys. Saya kepleset dan langsung nabrak ke lutut saya yang ini sekarang, atau kelihatan apa enggak bentar ya, yang ini itu langsung nabrak ke, ada batu gede guys. Habis nabrak, wah, nabraknya lutut, tapi yang kerasa nyung-nyungnya itu loh, kayak nyut-nyutannya itu langsung di quad saya, di quad bagian sini itu langsung kerasa nyut-nyutan banget, langsung kayak wah apa ini. Saya berdiri, pas saya berdiri langsung quadnya itu langsung kayak nggak enak guys, langsung kayak lemes. Dan teman-teman pernah kan kakinya itu kayak bergetar sendiri, ini quadnya bergetar sendiri. Sampai saat itu saya pikir ini paling karena baru ngebentur batu, jadi mungkin kaget gitu ya. Jadi saya bawain jalan bentar, nggak lama saya lanjut dengan lari lagi. Saya lari downhill, tapi nggak lama ada satu bagian dimana ketika saya downhill, quad saya langsung kayak give way aja, langsung kayak langsung saya duduk di tanah, kayak energinya di quadnya benar-benar habis langsung. Terus saya bingung kenapa kan. Dari sana saya pikir karena saya punya buffer time, saya akan pakai buffer time-nya untuk sambil jalan dan ngelihat apakah quad saya sembuh atau enggak guys. Karena kita harus sampai di pos 2 Tenggian tuh jam 1 siang. Tapi untuk berdasarkan acuan finisher tahun lalu ya, finisher terakhir tahun lalu. Jadi saya masih punya banyak waktu, saya punya buffer sekitar 50 menit. Dan saya jalan, tapi karena terlalu sakit, di pos 2 Tenggian itu saya sampainya jam 1.49 guys. Bayangkan untuk downhill 4 kilo, bahkan bukan 4 kilo, karena kan saya kenanya itu ketika sisa 2,5 kilo. Untuk 2,5 kilo itu saya butuh waktu hampir 1 jaman guys, karena kakinya cederanya seperti itu. Terus sampai pos 2 Tenggian, medik bantu, seperti video yang teman-teman lihat, medik bantu massage. Itu lumayan oke, tapi ketika saya berdiri itu saya nggak bisa benar-benar jalan lagi guys. Jadi dari sana saya pikir kalaupun saya lanjut itu saya nggak akan finish juga gitu. Ngapain memaksakan kakinya yang baru kebentur untuk lanjut, dan walaupun Indian nggak finish gitu. Nah di sana saya mutusin untuk DNF guys. Tapi sebenarnya setelah pos 2 Tenggian itu jalurnya itu Bawak Nau itu masuk ke kampung-kampung gitu, dan sebenarnya lumayan flat. Jadi sebenarnya harusnya ya, awalnya saya nggak ngecek map lagi, saya kira itu nanjak lagi, tapi ternyata kayaknya lumayan flat. Harusnya bisa saya bawain jalan dulu pelan-pelan, lihat gimana situasi kakinya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kalaupun saya bawa untuk jalan, tetap nggak akan kekejar sih cut off time-nya. Nggak akan kekejar juga sih. Jadi memang mungkin either way pasti DNF guys, karena udah kehabisan banyak waktu di insiden malapetaka itu guys. Oke guys, kira-kira saya cuma bisa ngasih tahu sampai segini aja. Setelah Bawak Nau sebenarnya ada satu bukit lagi, namanya Bukit Pergasingan. Itu ada sekitar, pokoknya sisa elevation untuk ke finish itu masih sekitar 1.600 guys. Jadi mungkin di bukit-bukit itu akan uphillnya masih akan lumayan banyak. Tapi karena saya belum pernah ke sana, saya nggak sampai ke sana, saya sudah DNF, saya nggak bisa kasih lihat teman-teman atau jelasin ke teman-teman itu rutenya gimana. Oke guys, sebelum saya closing video ini, saya cuma mau bilang Gunung Rinjani itu cantik banget, gila. Cantik banget. Sayang saya nggak sempat ngonten, nggak sempat foto-foto karena ngejar waktu. Tapi ya setidaknya mata ini sudah melihat, dan mata ini akan selalu mengingat bahwa secantik apa itu Gunung Rinjani itu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Rinjani, teman-teman mesti ikut. Nggak harus 60k, 36k aja itu udah sampai ke puncak, dan COT-nya ramah, 15 jam guys. Kalau 60k itu di 20 jam, which is jaraknya hampir double, tapi waktunya itu nggak double gitu guys.
Dan DNF rate-nya saat ini kayaknya masih tinggi di 75-70% mungkin. Nggak tahu itu dari pihak Rinjani 100 akan kasih kelonggaran dikit nggak? At least DNF-nya waktunya di extend, DNF-nya diturunin ke 50% lah. 50% kan termasuk race yang berat juga sebenarnya, tapi at the same time memberikan sedikit ruang untuk pesertanya untuk nggak buru-buru gitu guys. Jadi masih sempat untuk enjoy view Rinjani, foto-foto dan lain sebagainya guys. Tapi ya sekali lagi Rinjani itu cantik banget, cantik banget. Dan dari semua trail race yang pernah saya ikutin, view Rinjani ini the best guys. Nggak usah kalian ke Thailand, Malaysia, Hong Kong, Vietnam, Rinjani ini bagus banget guys, bagus banget. Oke gitu aja. Sorry sekali lagi buat teman-teman karena saya nggak finish dan saya nggak punya banyak konten di video kali ini. Semoga dengan penjelasan kayak gini teman-teman juga dapat gambaran Rinjani 60K itu kira-kira bentukan rutenya gimana. Oke, thank you teman-teman udah nonton, like jika suka dan jangan lupa untuk subscribe. Bye bye.